Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, tanggal 24 April 2025 ya, end of day. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing, yaitu saham-saham yang saat ini asing akumulasi. Saham-saham yang saat ini asing sedang akumulasi. Baik, sebelumnya kita cek dulu untuk kondisi dari IHSG ya. Ini adalah kondisi dari IHSG. Kita lihat dulu kondisi dari IHSG seperti apa. Ini adalah daily dari IHSG. Kita bisa melihat dalam berapa hari ini, sekitar 2 minggu ini IHSG-nya mengalami kenaikan ya teman-teman. Mengalami kenaikan, kita lihat dulu dalam tren besarnya, memang penurunan IHSG ini dari Januari cukup dalam ya, karena sudah ngelewatin low-nya dari 2024, kemudian 2025, 2023, 2022 ya, dan bahkan low-nya dari IHSG ini adalah hampir sampai di low-nya 2021 ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat, di channel saya ini sebelum-sebelumnya ngebahas pergerakan dari IHSG, di mana ini adalah weekly chart dari IHSG ya. Ini betul weekly chart dari IHSG, dan saya bagi per tahun ya, di mana ini garis tahun seperti itu. Penurunan IHSG di 2025 ini dalam karena ngelewatin low-nya 2024, 3, 2 dan bahkan hampir mendekati low-nya 2021. Jadi penurunannya memang dalam sekali. Baik, kita lihat memang sudah turun dan mulai ada perlawanan. Sebenarnya dalam penurunan IHSG ini sama juga modelnya dengan penurunan di ini ya, di barang-barang yang dianalisa secara analisa teknikal sama. Jadi setiap penurunan ada kenaikan, setiap penurunan ada kenaikan seperti itu. Pun dalam pergerakan dari IHSG yang turun dalam kemarin pun juga ada perlawanan seperti itu ya. Memang marketnya memang lagi asik sekali ya. Jadi bagi yang nggak kuat mungkin tidak trading dulu, bagi yang kuat mungkin ya silahkan seperti itu. Nah, dalam kondisi market yang orang bilang nggak nyaman ya, sampai sebagian mungkin beralih ke market lain, sebagian mungkin tidak trading, tidak ini hanya memantau saja seperti itu. Sebenarnya di dalam kondisi seperti itu tetap ada saja saham-saham yang bisa kita pilih. Nah, mungkin kalau saringan kita adalah secara fundamental agak susah ya. Kenapa? Karena saham-saham yang fundamental bagus pun juga mengalami penurunan saat ini. Jadi clue saya dari dulu sebenarnya tetap sama ya. Saham-saham yang asing diakumulasi. Saham-saham yang asing diakumulasi. Nah, IHSG sendiri saat ini sudah mulai ada perlawanan dalam 2 minggu ini. Dalam analisa saya ini menggunakan klaster terdekat ya. Pergerakan dalam klaster terdekat ini, kenapa? Karena saya menggunakan trend base Fibo, di mana ini yang merah ini adalah trend, di mana sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 hari bursa, bukan 7 hari biasa ya, 7 hari bursa IHSG mengalami breakout. Kenaikan dari IHSG ini kan dari swing high turun sampai swing low. Swing low-nya di 5882, mengalami penguatan, melewati resistan pertama di 6225, kemudian resistan kedua 6433, dan 2 hari ini IHSG-nya mampu sampai di 50 retracement. Apakah akan lanjut? Apakah akan lanjut? Kita lihat kemarin candlenya bagus, namun hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi seperti halnya di sini, dan di sini juga ada satu resistan yang akhirnya nggak kuat turun. Ini pun juga sudah ada doji hari ini, masih butuh konfirmasi besok dan beberapa hari ke depan. Nah, kita lihat dulu mover ya, atau penggerak. Kalau penggerak saya sampaikan ini berganti-ganti ya, kadang bankingnya naik, kadang saham Pak Prayogo Group yang naik bergantian seperti itu, kadang DSS, ADCI Group naik, kadang Pani, Telkom naik seperti itu. Jadi saat ini pergerakan ini berganti-gantian. Nah, tetap bagi saya adalah kita pantau supaya tidak salah seperti itu ya. Saham-saham yang sedang diakumulasi asing.
Jadi ini bisa menjadi clue atau kunci teman-teman untuk ya setidaknya kita ngekornya atau ngikutnya adalah saham-saham yang asing sedang masuk di situ. Jadi yang mana asingnya masuk di saham tersebut. Nah, sahamnya apa aja teman-teman? Ada banyak teman-teman ya. Ada banyak. Saya akan coba. Ini misalkan ini sambil saya bahas nih teman-teman langsung simak saja ya. Langsung teman-teman ini aja apa? Catat atau apa seperti itu ya. Saham-sahamnya apa saja? Oke, yang pertama Antam ya. Di table ini juga ada diakumulasi asing yang volume asingnya juga oke. Yang pertama Antam. Ini memang dalam beberapa hari ini. Kita akan lihat dulu untuk pergerakan Antam ya. Secara chart Antam ya. Mungkin nggak semua tapi yang sangat menarik saya pantau, saya bahas. Ini Antam jelas sekali secara chart. Ya teman-teman lihat pergerakannya ini memang luar biasa. Antam itu dari sekitar 1000-an, kemudian konsolidasi 1500 sekian dalam weekly ini ya, supaya lebih banyak data, lebih banyak yang tercakup datanya. Dan sekarang sudah di sekitar 2150 untuk Antam ini ya teman-teman. Nah Antam ini terlepas dari kenaikan emas ya. Kalau saya kan ya mungkin benar emas naik, tapi di sini saya lebih memantau ke pergerakan dari asingnya ya. Dan ternyata Antam sendiri memang sangat menarik ya. Beberapa hari sebelumnya saya pantau asing itu sangat solid masuknya. Ini teman-teman bisa ngelihat birunya lebih banyak. Jadi di Antam Antam ini asing ini memang solid sekali masuknya. Dan kondisi seperti ini biasanya nggak sehari 2 hari ya, akan berkelanjutan naiknya. Tentu ini berbeda dengan sektor lain, misalkan banking, walaupun nggak ada yang meragukan banking di Indonesia ini top company semuanya, tapi saat ini asingnya sedang keluar ya, BBRI, BBNI pun sama, BBCA juga masih net buy net sell, tapi BBCA ini kan juga mixing ya antara asing net buy net sell seperti itu. BMRI juga sudah mulai ini, 2 banking yang inceran saya, BMRI sama BBCA ya, BMRI sama BBCA karena asingnya masih cukup solid seperti itu. Oke, saya lanjutkan bahasanya. Jadi Antam, teman-teman perhatikan ya, Antam ini didorong kenaikan harga emas ya, terus kemudian asingnya juga masuk terus. Secara harga Antam ini pernah di 2021 ini sekitar 3.400 sekian. Apakah akan mulang situ? Ya kita pantau aja sambil kalau teman-teman mungkin yang sudah pegang dari bawah silahkan di trailing, dipantau terus. Kalau menurut saya sih pergerakannya masih lanjut ya teman-teman. Memang kemarin sehari hold, sehari konsolidasi sebentar, retracement sebentar, hari ini sudah mulai ada perlawanan lagi. Kuncinya di asingnya ya pokoknya. Kalau asingnya masih cenderung masuk ya seperti ini. Ini asingnya kan dominan sekali. Inilah yang masuk hitungan saya saham-saham seperti ini. Dan ketika saham ini naik dan didorong asing, itulah yang menurut saya istilahnya saham yang naik kemudian didorong asing ketika naik, inilah yang simpelnya kalau nyangkut itu cepat keluarnya karena masih dalam fase bergerak naik. Nah ini Antam sama ini ketika naik ada volume ya, asingnya juga naik dan akumulasi asingnya juga naik untuk Antam. Baik, berikutnya adalah Cepin sama Java ya. Cepin sama Java kita cek dulu Cepin. Cepin juga sama nih, asingnya juga teman-teman lihat ya, birunya banyak, asingnya masuk. Cepin sama Java sama, masih juga asingnya masuk cukup, tapi lebih dominan si Cepin tadi ya. Cepin hijau birunya ini lebih solid, begitu lebih tebel, nggak ada bolongnya. Kalau untuk Javanya kan ada bolongnya nih, ada merahnya seperti itu. Kita cek dulu chart dari Cepin. Dia masih mencoba naik ya teman-teman, masih mencoba naik. Ini satu tren yang secara umum, secara garis besar dia masih
masuk di downtrend channel. Jadi pergerakan dia itu masih masuk dalam downtrend channel. Resistan di kisaran 4478 untuk Cepin, kemudian Java. Java saat ini juga masih terkoreksi di bawah EMA 200 ya. EMA 200 fundamental line. Cuman dengan kondisi yang sebenarnya belum bagus, uptrend. Belum uptrend, tapi kalau kita lihat si asingnya dari Java, Cepin dan Cepin itu asingnya masuk. Baik, kita lihat dengan menggunakan ini lain ya. Oke, Cepin ya, asingnya akumulasi ya teman-teman. Ini terlihat dalam pergerakan masih turun, tapi asingnya udah start accumulating untuk Cepin. Java secara umum ada akumulasi, tapi masih belum sesolid dari Cepin tadi. Baik, berikutnya adalah Pegas ya. Berikutnya adalah Pegas. Kita cek dulu. Ya, Pegas solid juga ya akumulasinya. Nah, ini akumulasi dari Pegas. Kita lihat dulu. Kemudian kita lihat chart dari Pegas. Ya, oke, chartnya bagus dan dia juga naik dari kisaran supportnya di 1400, sekarang di sekitar 1800-an, tadi sempat tertinggi di 1800. Di weekly-nya juga sebenarnya harganya nggak kemana-mana ya, dalam 3 minggu ini dia bagus sekali dan minggu ini dia adalah breakout di atas resistan sebelumnya di sekitar Januari dan juga sebelumnya sekitar Agustus. Ini oke, pergerakannya melewati resistan-resistan sebelumnya untuk Pegas. Kita lihat coba dengan menggunakan indikator lain, ADX. Pegas kita lihat dengan menggunakan ADX, ini juga arahnya udah bener ya. Jadi hijaunya di bawah, birunya di atas, berarti arahnya naik dan kekuatan momentumnya juga kencang. Kita coba intip dengan menggunakan MACD untuk Pegas juga sama ya. Histogramnya udah di atas, artinya ini sudah dalam pergerakan naik untuk Pegas. Baik, berikutnya adalah Breeze ya. Berikutnya adalah saham Breeze. Saham Breeze secara indikator sudah dalam tren naik, MACD di atas sudah confirm. Kita coba lihat secara detail ADX untuk saham Breeze. Ya, udah oke, pergerakannya udah mengarah ke atas dan juga momentumnya udah mulai naik. ADX ya, plus DI dan sama MDA. Jadi yang biru harus di atas, yang hijau di bawah. Ini artinya harganya benar ke atas, kekuatan kenaikannya dari garis ini ya, yang merah ini. Merah ini ya. Terus kemudian kita lihat dulu untuk Breeze. Solid ya, asingnya 1, 2, 3, 4, sekitar 5 hari ke belakang solid untuk pergerakan dari Breeze. Teman-teman bisa perhatikan lebih detail nanti. Baik, kemudian Telkom juga walaupun ada net sell-nya, tapi asingnya masih cukup dominan di akhir-akhir ini. Saham Telkom juga sering masuk di running trade saya pergerakannya. Kita lihat dulu dengan chart polosan untuk saham Telkom. Telkom weekly kita lihat dulu. Oke, weekly memang dia tiga minggu ini bergerak naik. Daily-nya juga bergerak naik, ada beberapa resistan. Kita lihat dulu. Memang dia pergerakannya overall masih bergerak dalam tren turun ya teman-teman. Ada tren turun, cuman ada breakout ya. Kalau kita tarik, dia ada breakout. Sebentar, saya gambarkan dulu tren dia. Oke, jadi kita coba tarik dari garis ini. Ya, dia hampir breakout. Di kisarannya adalah di sekitar 2700-an. Di sini, kalau dia breakout dari situ, confirm ya teman-teman. Mesti didukung kenaikan volume untuk bisa breakout yang sejati seperti itu. Nah, ini kondisi asingnya. Kemudian Indosat
Indosat juga sama, dominan birunya untuk asingnya masuk ya. Indosat, nah ini dominan biru walaupun tidak kenaikannya tidak terus menerus seperti itu, tapi overall untuk asing di Indosat ini masih masuk. Jadi akumulasi pelan-pelan sebenarnya seperti itu. Ini Indosat ya. Jadi tekanan yang cukup dalam di saham Indosat ini juga akhirnya mau rebound dalam sekitar 2 minggu ini. Teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada saham Era juga masuk. Ini saya udah lama banget nggak trading saham ini. Kebetulan masuk screener, jadi saya bahas aja. Era mungkin teman-teman yang suka saham ini bisa perhatikan. Dulu saya sering banget trading saham ini. Era ya. Pergerakannya sebenarnya masih di situ-situ aja. Kemudian Pegeo teman-teman bisa perhatikan juga. Ini asingnya masih masuk ya. Ya, ini malah hari ini besar sekali. Saya percepat aja ya, Pegeo. BP juga teman-teman bisa perhatikan. Secara cat aja ya, Pegeo ini. Kemudian BP sih harganya ya masih di situ-situ aja, sekitar 3 hari ini breakout. Kemudian saham BRPT saya dulu sering beli sekitar 900, tapi begitu di bawah itu udah nggak pernah pegang lagi sampai 500 kemarin. Tapi ini overall juga udah naik lumayan ya untuk BRPT. Kita lihat ternyata asingnya di BRPT juga masuk terus ya, ketika di bawah sekitar bawah 600 malah justru masuk sampai sekarang. Kemudian AMMN masih cukup solid masuknya asingnya terkait mineral ya, MMN. Kemudian kita cek di sini juga sama ya, dalam tren turun dia ternyata di lowestnya sekitar 4.500 malah rebound dalam 2 minggu ini ya. Kemudian ada beberapa ya, ada BTPS, kita cek. Secara umum pergerakan masih dalam rentang yang sama, tidak ada breakout dari resistan sebelumnya. Kita cek dulu BTPS. Ya, ini asingnya juga solid masuk. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekumpulan saham-saham yang diakumulasi asing ya. Jadi kenapa kok yang dibahas adalah saham yang diakumulasi asing? Karena asing adalah masih merupakan mover atau penggerak dari saham-saham di market kita, seperti itu. Ya memang saham-saham fundamental bagus, perusahaan-perusahaan top juga banyak yang turun, tapi ya mungkin belum dalam waktu dekat ini untuk rebound kenceng, kecuali teman-teman mau akumulasi. Tapi kalau mau yang lebih istilahnya numpang kereta yang mau jalan, itu bisa digunakan atau bisa ikut ke saham-saham yang sedang diakumulasi asing. Daftarnya mana? Tadi sudah saya bahas di sini, teman-teman yang mau dapat langsung aja di screenshot atau di post, langsung dilihat atau dicatat seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.